Halo, perkenalkan saya Hananto. Saat ini saya akan bercerita tentang rumah horor yang saya tempatin sekitar tahun 97 sampai 2014. Rumah itu di tengah kota, letaknya. Awal mula saya di sana adalah eyang saya meminta orang tua saya untuk tinggal di sana karena rumah itu kosong. Jadi kita diminta untuk menempati rumah itu. Saat itu rumah kita di pinggir kota Solo, yang kita tempati sebelumnya di pinggir kota Solo, tapi rumah yang eyang itu di tengah kota Solo. Ya, singkat cerita, pada tahun 97 itu kita ke rumah itu, di rumah yang itu. Awal mula kita tidak tidur di sana, kita cuma datang bersih-bersih terus pulang lagi ke rumah kita. Tidak terjadi apa-apa saat itu, tapi cerita itu cerita horor mulai ada setelah kita mulai pindah ke rumah itu. Jadi ada beberapa kejadian yang mungkin tidak saya alami sendiri, tapi bapak saya, ibu saya, adik-adik saya yang berjumlah 2, bahkan tamu yang datang ke situ banyak yang akan menceritakan cerita horor itu. Saya akan cerita awal mula di situ biasa aja, tapi memang di rumah itu besar, sekitar 1000 meter lebih. Di tengahnya ada taman. Rumah itu di pinggir jalan besar, dan di taman itu ada bunga kembang 7 rupa dan ada kendi-kendi di situ. Ya, kata orang kan kalau kembang 7 rupa itu untuk memberi makan hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, di situ yang pernah saya alami adalah saat saya di rumah, saya main PS saat itu. Main PS, tiba-tiba di kamar, saat itu saya di kamar main PS. Kamar itu ada kaca. Nah, di kaca yang kita bisa melihat taman di luar. Nah, di kaca yang tembus itu saya melihat ada kepala yang berjalan tanpa tubuh. Jadi benar-benar itu kepala. Saat itu maghrib, saya benar-benar sendiri di rumah, saya baru main PS. Lalu saya keluar, saya cari, ternyata nggak ada apa-apa. Itu salah satu ceritanya. Dan ada beberapa cerita juga waktu saya pulang sama adik saya dari bermain tenis. Di rumah itu kosong sebenarnya, nggak ada orang, tapi saat kita lewati rumah itu, karena sebelum masuk kita mau beli lauk dulu untuk makan. Jadi saat lewat itu ada orang, pengakuan adik saya cerita, "Loh mas, itu kok ada orang nyapu, siapa pakai daster?" "Loh kan nggak ada orang," saya bilang gitu. Ya gitu ceritanya, seperti itu. Jadi setelah kita pulang memang nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang satupun di sana. Ada cerita lagi, waktu itu kita punya pembantu, kita punya asisten rumah tangga, satu keluarga di situ, ada
ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Anak itu masih kecil. Anak itu ke situ membawa mainan, membawa sepeda atau itu yang buat sepeda atau buat latihan jalan itu kan bisa bunyi tuh, bisa bunyi. Nah itu ditaruh garasi kalau udah nggak dipakai, taruh garasi. Nah cerita horornya, waktu malam kadang mainan itu bunyi sendiri di garasi, berbunyi tapi nanti berhenti sendiri. Nah kadang saya kan tidur, waktu itu tidur sama adik saya di tembok. Ini lain cerita juga ya, di tembok yang kamar kita itu ada suara kayak orang baru ngulek kayak bikin sambal gitu. Itu berjalan hampir tiap hari setelah jam 11. Pasti ada dung duk 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 seperti itu di samping rumah itu, di tembok. Ya banyak cerita horor yang seperti teman saya yang bernama Yosef. Waktu itu tidur di rumah yang itu, dia nggak bisa tidur semalaman sampai pagi, dia nggak bisa tidur. Sampai jam 5, jam 6, sekitar jam 6-an dia akhirnya pamit. Saya bilang, ngapa kowe ora turu, kenapa kamu nggak tidur? Dia cerita kalau semalam ada yang datengin dia pakai ini, ikat kepala ini, ke kepala orang Jawa gitu. Dia nanya, ngopo kowe nang kene, ngopo kowe nang kene gitu. Jadi ditendang tuh, badannya ditendang, badannya teman saya itu kan tidur di bawah, dia badannya ditendang sama makhluk itu, ditendang lalu bangun. Dia bilang, saya disuruh Hananto di sini gitu. Ya bentar. Nah itu salah satu cerita teman saya. Ada lagi teman saya pernah cerita, dia naik mobil ke sana, naik mobil lalu parkir di depan gerbang. Dia mau kencing. Saya bilang, kencing di dalam aja. Dia bilang, dah di sini aja. Nah dia kencing di depan rumah, ada pohon itu. Depan rumah kan ada pohon itu, jalan besar itu. Setelah kencing di situ, yang terjadi mobilnya mogok, nggak bisa di starter. Ada lagi cerita ibu saya cerita kalau itu ada anak saya, kalau waktu siang mobil bapak saya parkir di depan rumah, siang atau sore ya saya lupa, nanti saya konfirmasi ke ibu saya. Mobil itu buka nutup sendiri pintunya, pintu mobil itu buka nutup sendiri, kayak ada orang masuk gitu. Nah setelah itu ada kelanjutannya. Terkadang ada orang yang cerita ke bapak saya, loh pak, di mobil kok rame banget, sama siapa aja? Padahal bapak saya itu sendirian. Sering seperti itu, cerita itu sering kita dengar dari orang lain, kalau mobil itu kelihatan penuh padahal nggak ada orang, cuman bapak saya nyetir gitu.
banyak cerita sebenarnya. Video ini saya bikin cuman iseng aja sebenarnya setelah saya lihat videonya Raditya Dika. Jadi saya berbagi pengalaman ini ya, untuk mengenang aja bahwa saya pernah di rumah itu sekitar dari 97 sampai 2014 saya di situ. Banyak yang cerita di situ. Kata orang emang di situ banyak yang ngelihat dari luar aja ngelihat. Jadi kadang ada yang tanya, "Mas kok betah di situ?" Gitu. Padahal di situ sudah dari tahun 97 sampai 2014. Setelah itu kan saya pindah ke Jakarta. Setelah itu bapak ibu juga pindah ke rumah kita di Mojosongo, di Solo juga. Nah, rumah itu kosong. Sekarang rumah itu udah beberapa kali untuk usaha, tapi mau ganti terus usahanya, nggak pernah lama. Ini saya cerita apa yang saya ingat. Nanti saya lanjutin ke video berikutnya kalau memang saya masih ingat lagi dan masih banyak yang berkenan untuk saya membuat video ini, akan saya bikin. Jadi di situ saya tuh ya antara mimpi atau enggak, di kamar saya ada ular gede yang nungguin saya, seperti ular kobra itu tapi gede. Di situ ada seperti dijagain di situ. Tapi ya saya bilang, saya sebenarnya percaya nggak percaya hal-hal seperti itu, tapi nyata memang ada lagi lucu atau seram. Kalau menurut saya saat itu antara seram dan lucu. Saya pulang dari olahraga, nggak ada orang lagi, maghrib, TV nyala. Saya berpikir, nggak ada orang, TV nyala, mungkin lupa matiin. Udah saya matiin, saya keluar itu di TV itu di kamar bapak ibu saya matiin, terus saya keluar, TV itu nyala lagi. Saya bilang, karena saya mendapatkan gangguan yang kayak iseng gitu. Saya tendang tuh, di situ ada kotak kayak kotak isi kotak kayu gitu, saya tendang, "Woi, ngapain?" Itu kan saya, "Ngapain?" TV itu tambah gede volumenya tambah gede. Ya saat itu juga saya masuk kamar, nggak saya matiin lagi. Begitulah cerita yang sering. Kalau malam tuh adik saya tiba-tiba nyusul ke kasur saya. Saat itu saya juga nggak nanya apa gitu, saya nggak nanya. Tapi mungkin setelah saya bikin video ini, saya akan tanya, apa sih dulu kok sering seperti itu. Mungkin sementara seperti itu. Kalau coba nanti saya upload ke YouTube, kalau banyak respon akan saya lanjutkan. Saya tidak memaksa untuk percaya apa yang saya ceritakan, tapi ini benar adanya. Dan saya, ini benar adanya, saya tidak berbohong. Ini saya cerita sebenarnya untuk koleksi pribadi saya aja, tapi kebetulan saya punya channel YouTube, ya saya share aja di channel itu. Terima kasih.